Oke guys, jadi ini ada komen sedikit dari Rahunandan. Well, my goal is the same as you. I want to experience the joy of growing out my fish from their baby days to adult. But mine keep dying no matter what I do. I don't know what to do anymore. If you can please give me some tips. They always die within the first week I buy them. Oke, jadi gini. Kendala yang ada ketika kalian membeli ikan di tempat yang kalian tidak yakin, misalnya toko yang kalian tidak tahu reputasinya seperti apa, itu terkadang mereka menjual ikan dengan kondisi yang kurang fit ya, kurang sehat. Sehingga begitu kalian beli ikan tersebut dan kalian pelihara di tempat kalian, kalian akan mendapati hasil yang kurang maksimal biasanya. Kenapa? Karena kondisi ikan itu di tempat penjualnya aja udah kurang sehat. Jadi kalian beli ikan yang kurang sehat, kalian pelihara di tempat kalian dan hasilnya ya untuk orang yang udah berpengalaman biasanya itu nggak jadi masalah. Namun untuk pemain baru nih, orang yang baru memelihara ikan itu bisa menjadi sebuah masalah dan akhirnya ikan itu mati. Sehingga tips pertama dari gue itu adalah beli di tempat yang kalian yakin ikan itu dirawat dengan baik di tempatnya. Kalau ikannya kalian rasa-rasa, tempatnya nih kayaknya nggak layak ya melihara ikan, sebaiknya jangan beli. Karena berpotensi ikan itu adalah ikan yang kurang sehat dan kalian nggak mau beli ikan yang kurang sehat. Nah, kemudian kalau emang ternyata ikan itu hanya ada di toko tersebut, mungkin kalian mau minta ke penjualnya itu untuk dikasih makan dulu ikannya. Dan lihat apakah ikan itu mau makan atau tidak. Karena biasanya, atau bukan biasanya bahkan, hampir semua ikan yang sehat itu tidak pernah menolak makanan. Sehingga kalau kalian lihat ikan ini mau makan, semestinya ikan itu dalam kondisi yang baik. Namun kalau kalian, kalau habis dikasih makan kan nggak bisa langsung dibawa pulang, ya udah nggak masalah. Biarin aja di tempat seller itu 1-2 hari dan nanti kalian jemput lagi atau seperti apa. Jadi lebih baik kalian ribetnya di tempat sellernya. Jangan sampai kalian bawa pulang ikan itu dan baru ribet di tempat kalian. Seperti itu poin gua. Jadi tips pertama dari gua, beli di tempat yang jelas-jelas saja sehingga kalian yakin dengan kualitas dan juga kesehatan ikan yang kalian beli. Sehingga begitu ikan itu nyampe di rumah kalian, kalian nggak diribetin dengan hal-hal yang semestinya nggak perlu diribetin. Nah, tips gue yang kedua, itu kalian harus tahu persis sumber air yang kalian gunakan. Nah, kalau gue itu menggunakan air sumur dan kebetulan nih, air sumur gue itu ya cukup bagus ya. Gue bisa langsung gunakan air sumur gue ke dalam megatank tanpa harus ada treatment macam-macam. Nah, kalau kalian menggunakan air PDAM, ya kalian harus ada pre-treatment dulu. Nah, pre-treatmentnya ini banyak, tergantung air kalian itu seperti apa dan apa yang di-treatment. Gue nggak bisa pukul rata semuanya, tapi pada umumnya ya, kita ngomong pada umumnya, air PDAM itu ada klorin biasanya ya. Nah, untuk mengeluarkan klorin dari air itu biasanya diendapkan 1 kali 24 jam dan air itu disirkulasi. Entah disirkulasi pakai pompa atau sekedar ditaruh aerator. Jadi ini kalian harus tahu dulu apa yang harus kalian treatment. Nah, kalau kalian nggak mau ribet treatment segala macam ya berarti kalian harus keluar uang dengan cara ya beli water conditioner. Salah satu water conditioner yang cukup terkenal ya dan di mana-mana ada ya itu Sikkem Prime. Gua nggak promosi, cuma gua ngasih tahu kalau kalian mau beli enggak terserah gitu. Karena dulu gua pakai Sikkem Prime tapi gua udah nggak pernah pakai lagi karena gua udah tahu lah air gua pakai air sumur gua bagus, ngapain lagi gua pakai Sikkem Prime gitu kan. Tapi kalau mungkin gua pakai air PDAM, mungkin gua harus ya bukan bakar duit juga sih, ya harus ngeluarin duit juga untuk beli water conditioner. Tapi alhamdulillah tempat gua, air gua itu nggak ada kendala, jadi gua nggak perlu apa-apa, buka keran langsung. Jadi ini air yang gua pakai ini benar-benar air yang gua pakai buat mandi, ini air buat di WC segala macem. Jadi nggak, ya gua beruntung ya untuk gua, tapi di kalian mungkin tidak seberuntung gua. Nah, dengan kalian mengetahui sumber air kalian itu seperti apa dan apa yang harus ditreatment sebelum digunakan untuk ikan kalian, itu kalian dapat menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan. Seperti itu guys. Jadi harus tahu sumber air kalian tuh seperti apa dan lakukan treatment jika dibutuhkan. Baca. Oke, jadi tips gue yang ketiga. Kalau kalian baru belajar ikan, sebaiknya ya jangan mulai dari yang kecil. Karena semakin kecil akuarium yang kalian beli, itu sebenarnya semakin ribet ngurus ikannya. Sedangkan kalian juga baru dalam fase belajar nih. Sebaiknya kalian beli yang udah cukup besar lah, minimal 1,5 meter kali 50 kali 50 menurut gua ya. Kenapa? Dengan memiliki tank yang udah cukup besar, jadi kalian itu punya spare. Kalau kalian melakukan kesalahan-kesalahan, ikan kalian nggak langsung mati gitu. Karena gini,
dengan memiliki volume yang besar, ini gue bisa menganalogikan antara kalian kencing di kamar mandi, di bak kamar mandi, atau kencing di kolam renang. Mungkin itu udah lebih make sense ya, lebih berasa mana pesingnya. Itu sesimpel itu aja. Nah, jadi masuk akal ya, kenapa gue saranin minimal tank 150, karena volumenya ya lumayan besar lah. Jangan yang terlalu kecil, nanti kalau terlalu kecil, margin of error kalian, kalau kalian melakukan kesalahan, ya ikannya langsung plek mati gitu kan. Tapi kalau tanknya udah agak-agak besar, kalian punya spare. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam proses pembelajaran memelihara ikan itu, kalian punya spare yang lebih banyak untuk melakukan kesalahan-kesalahan sebelum akhirnya tanda kutip ikannya mati. Tapi moga-moga jangan ya. Nah, kemudian ini gue nggak akan masuk ke nitrogen cycle dan lain-lain karena ini gue udah pernah bahas dan mungkin terlalu advance menurut gue untuk dipahami. Tapi untuk tips awal ini menurut gue udah cukup. Udah cukup, kalian intinya beli tank yang minimal ya 150 kali 50 kali 50. Itu udah minimal. Nah, tips berikutnya, gue saranin kalian itu pelihara ikan di bare bottom aquarium, di akuarium polosan. Sehingga kalian jangan disibukin dulu dengan gravel, substrate, dekorasi, dan lain-lain yang hanya akan ngebuat kalian itu pusing. Karena ya, kalian ini sekarang dalam fase ingin belajar bagaimana cara supaya ikan kalian itu ya dapat hidup dan dapat tumbuh dulu. Nanti kalau kalian udah mengerti mengenai water chemistry dan lain-lain dan udah nggak ngerasa berat untuk melakukan maintenance, ya udah baru hajar dengan gravel, substrate, hardscape dan lain-lain. Karena dengan menambah gravel, substrate, hardscape dan lain-lain, sebenarnya secara nggak langsung kalian juga menambah maintenance yang harus kalian lakukan untuk menjaga parameter air di akuarium kalian itu tetap stabil. Jadi sebenarnya untuk tahap awal menurut gua ya bagusnya sih akuarium polosan dulu. Jadi kalian enjoy dulu melihara ikan, baru nanti ya kalau emang udah senang banget ya baru eksperimen tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Seperti itu guys. Dan yang terakhir, tips terakhir dari gua itu jangan overcrowded tanknya. Jangan beli ikan dan ikannya akhirnya dimasukin banyak-banyak. Ingat, ikan yang kalian beli itu rata-rata ikan berukuran kecil. Nah, suatu saat dia akan besar. Semakin besar dia, mereka butuh space yang lebih besar. Dan semakin besar dia juga, makannya makin banyak, nya makin banyak. Kotoran yang ada di dalam akuarium kalian itu juga semakin banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian baru-baru banget nih, intinya tank cukup oke, cukup besar 150. Beli ikan ya 1, 2, 3, 4, 5 ekor yang sedang-sedang dulu. Belajar dulu, udah berhasil 2 bulan, 3 bulan, baru sisanya hobi ini adalah punya kalian. Kalian lakukan apa yang kalian sukai, tapi ingat kalau kalian memelihara ikan predator, jadi penghobi yang bertanggung jawab. Jangan beli ikan yang di luar kemampuan batas kalian secara tempat dan finansial terutama. Contoh ya, beli alligator gar ya, alligator gar murah tuh. Anakannya 10 cm mungkin berapa puluh ribu gitu. Tapi hitungan setahun udah semeter lah. Ayo, bingung kan? Mau ditaruh di mana nanti itu ikan? Gitu. Jadi itu contoh ya. Jadi itu aja tips-tips singkat dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada masalah lain, yuk coba komen di bawah, nanti kita diskusi atau bahkan gua akan buat video seperti ini juga untuk membahas komen kalian atau masalah kalian secara spesifik. So, see you guys in my next video. Bye-bye.